sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi nih sahabat horor di channel YouTube Baju Biru. Kali ini saya akan menceritakan cerita selanjutnya, yaitu misteri jalanan Gunung Gili. Yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Mboten kula ten ngajeng mriki ten amben mawon. Tolak halus Baim meski menahan kedinginan karena ia sendiri merasa tidak enak jika tidur di dalam rumah perempuan yang tinggal sendirian. Saat di depan kursi bambu, Baim tanpa rasa sungkan lagi, ia langsung merebahkan badannya di atas kursi panjang. Setelah beberapa detik ia terlentang, Sari menghampiri Baim kembali. "Mas, kerso kopi," tawar Sari yang baik hati kepada Baim. "Mboten usah mbak, malah ngerepotaken jenengan mengke," tolak Baim karena ia merasa sudah bersyukur dikasih izin tempat untuk menginap. "Mboten napa-napa mas, seakan sampean kademen. Nggih sampean anggap kula matur nuwun sampun diteraken saking griya," jawab Sari yang sudah di samping kursi bambu Baim. "Nggih mpun mbak, nek ngoten mboten napa-napa," jawab Baim dengan terlentang dan merasa agak sungkan sebenarnya. Sari yang merasa punya hutang budi, ia langsung masuk ke dalam rumah. Sedangkan Baim masih tetap berbahan dengan menahan kantuknya yang berat. Ia tak enak juga kalau kopi yang sudah dibuatkan ia tinggal tidur. Setelah sekian lama Baim menunggu, langkah kaki terdengar mendekatinya. Sari berdiri di samping Baim sambil membawa satu cangkir kopi panas dan menaruhnya di meja kecil di samping kursi bambu. "Mas, diunjuk rumian," tawar Sari yang berada di samping Baim. "Nggih mbak," jawab Baim sambil bangun untuk duduk. Ia juga langsung mengambil cangkir kopi itu dan meminumnya dengan perlahan. Setelah Baim minum separuh kopi tersebut dan membuat tubuhnya sedikit hangat, ia merebahkan tubuhnya kembali. Sari sendiri terlihat merasa kasihan kepada Baim malam itu. Akhirnya Sari pamit untuk masuk ke dalam rumah kembali. "Mas, nek wonten napa-napa sampean sanjang nggih, kula tinggal mlebet rumiyin," ucap Sari yang masih di samping Baim. "Nggih mbak," jawab Baim dengan mulai membetulkan posisi tubuhnya di kursi kayu tersebut. Sari pun yang habis mendengar jawaban dari Baim, dia berjalan berlalu pergi masuk ke dalam rumahnya. Malam itu mata Baim sudah tinggal 3 watt. Ia sendiri merasa matanya makin terasa berat, tak tertahankan lagi. Tak menunggu lama, dengan cepat Baim menutup mata.
ia dengan cepat langsung tertidur lelap. Malam itu Baim sudah tidak kepikiran apapun sewaktu tidur di rumah Mbak Sari. Detik berganti menit, menit berganti jam. Begitulah perputaran waktu yang tidak dirasakan Baim saat terlelap di rumah Mbak Sari. Sekian lama ia tidur dengan pulasnya, sampai akhirnya ada tangan dingin sedikit basah. Tangan yang basah itu dengan pelan menyentuh kakinya. Selanjutnya, telapak tangan yang dingin itu menepuk kaki Baim secara perlahan dan berulang-ulang. Mas, Tangi, kata pria yang membangunkan Baim dengan tangannya yang dingin di pagi hari. Baim yang masih terbaring perlahan membuka mata. Dia pelan-pelan mulai mengumpulkan kesadarannya di pagi itu. Saat matanya terbuka, ia mendapati di atas adalah awan putih, bukan atap rumah Mbak Sari seperti malam itu. Perlahan Baim mulai tersadar, tapi dengan wajah yang bingung, mukanya pucat dan linglung. Baim mulai duduk, tapi ia merasa aneh dengan apa yang ia duduki. Saat itu juga, dalam kondisi sudah terduduk, kepala Baim menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia memperhatikan lingkungan dan pemandangan di sekelilingnya dengan wajah bingung, heran, serta mulai takut. Hal itu dikarenakan Baim melihat pemandangan di sekelilingnya adalah areal kuburan, pemakaman yang dipenuhi banyak pohon bunga Kamboja. Selesai kepalanya melihat sekeliling areal kuburan, Baim menunduk melihat tubuhnya berada di atas makam seseorang. Di nisan itu tercantum nama Mbak Sari Rahayu. Ya Allah, kok iso nang kene aku? Gumam dalam hati Baim, serta tubuhnya ikut terjingkat dengan spontan untuk berdiri dari makam itu. Loh, ten pundi niki Pak? Kata Baim dengan tatapan bingung kepada pria yang sudah di depannya. Iki nak kuburan Mas, sampean mari ritual kan? Tak ngaji mengungi, kok sampai keturunan kene? Jawab dan tanya pria setengah bayar itu. Mboten Pak, jawab Baim bawaan sambil tetap matanya memandangi areal pemakaman. Baim pun mendekat lagi ke pria itu. Baim sendiri mulai menceritakan secara detail pertemuannya dengan Sari dari awal sampai akhir. Setelah mendengar cerita Baim, pria yang mengaku sebagai warga sekitar dan juga berprofesi sebagai pencari bunga Kamboja, pria itu mengenalkan dirinya
dengan sebutan Pak Rano. Pak Rano sendiri setelah mencerna pengakuan dari Baim ikut bingung juga. Ia diam dan merasa heran karena Baim bisa sampai kuburan ini bersama kendaraannya. Padahal jalan menuju areal kuburan ini hanya bisa dilalui jalan kaki atau jalan setapak. Lokasi pemakaman itu juga berada di atas bukit kecil. Akhirnya Pak Rano mulai menjelaskan kepada Baim bahwa kuburan ini dikelilingi oleh parit. Kira-kira lebarnya kurang lebih 2 meter. Parit itu memanjang membentuk sebuah lingkaran hingga mengelilingi penuh kuburan ini. Sedangkan jembatan yang dipakai untuk keluar masuk kuburan ini hanya sebuah bambu kering. Bambu kering itu hanya diletakkan begitu saja di atas parit. Di samping kanan kiri bambu itu juga tidak ada pegangan sama sekali. Baim yang baru saja menerima penjelasan dari Pak Rano ikut bingung untuk jalan pulangnya. Pagi itu untungnya nasib Baim masih beruntung karena Pak Rano mau membantu Baim keluar dari pemakaman. Saat itu juga Pak Rano mencari bambu kering di sekitar pemakaman. Setelah mendapat bambu kering, selanjutnya Pak Rano mengikatkan batang bambu kering itu dengan motor Baim. Seketika motor Baim dirasa sudah bisa dipanggul berdua. Mereka berdua bergegas menggotongnya untuk keluar dari kuburan. Dengan perlahan dan susah payah, mereka menuruni kuburan yang berada di atas bukit itu. Apalagi jalanan setapak pagi itu cukup licin. Baim dan Pak Rano dengan susah payah akhirnya bisa turun dari areal kuburan. Sesampainya di bawah, mereka istirahat sebentar dan Baim mulai melepaskan tali yang mengikat bambu dan motornya. Melihat motor yang sudah terlepas dari tali yang menggeliat dengan bambu kuning, Baim perlahan langsung menurunkan motornya menuju jalan raya. Melihat motor yang sudah terlepas dari tali yang melilit dengan bambu kering, Baim perlahan langsung menuntun motornya menuju jalan raya. Pak Rano saat itu juga ikut mendorong motor Baim sampai jalan raya. Akhirnya Baim yang mau pulang diperingatkan kembali sama Pak Rano. "Mas, nek liwat kene ojo dhewean, khususnya saben bengi. Sampeyan nggawa orewang," kata Pak Rano yang berdiri di samping motor Baim. "Kenging nopo, Pak?" jawab Baim yang masih belum sadar. Pak Rano sedikit menahan tawa dan sambil mengingat-ingat kejadian yang baru dialami Baim. Karena kejadian yang dialami Baim sebelumnya sering terjadi oleh pengguna jalan.
Pak Rano sedikit menahan tawa dan sambil mengingat-ingat kejadian yang baru dialami Baim. Karena kejadian yang dialami Baim sebelumnya sering terjadi oleh pengguna jalanan di Gunung Giri. Hehehe, bapak itu merasa geli mendengar jawaban Baim dan ingat seseorang sebelum Baim yang tertuduh di kuburan itu. Soalnya sering kejadian mas ndek kene, jadi Liodino hati-hati mas, jelas Pak Rano sambil tersenyum. Oh enggak pak, jawab Baim yang mulai sadar akan sosok penghuni jalanan Gunung Giri. Tapi penghuni ini jalanan Gunung Giri kene rata-rata seapian kok mas, paling yo koyo sampean ngene iki kejadiane, jelas Pak Rano kembali. Wes sampean ndang mulai sing hati-hati nang dalan mas, perintah Pak Rano. Nggih pak, matur nuwun sangat pak, jawab Baim serta tangannya meraih tangan Pak Rano untuk berjabat tangan sebagai ucapan rasa terima kasih kepada Pak Rano sedalam-dalamnya. Yole bodoh-bodoh, jawab singkat Pak Rano. Selanjutnya Baim yang merasa masih belum lengkap kesadarannya akan kejadian semalam. Pagi itu ia langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Sewaktu di jalan, ia terus memikirkan sosok Sari yang menolongnya tadi malam. Saat sampai di rumah, hari sudah siang. Baim sendiri langsung mencari ibunya di dalam rumah. Ia berjalan masuk ke dalam rumahnya dengan tergesa-gesa. Setelah memeriksa beberapa ruang, akhirnya Baim mendapati ibunya duduk di ruang tengah. Mengetahui hal itu, Baim dengan cepat menghampiri ibunya. Ketika ia sudah di depan ibunya, dengan tergesa-gesa Baim menceritakan kejadian yang dialami semalam. Sekian menit ibunya diam dan memahami cerita yang baru saja dialami oleh anaknya. Ibu Baim akhirnya angkat suara. Mangkanile nek dikandani wong tuwek manuto, kata Ibu Baim. Nggih Bu, ngapunten, jawab Baim dengan mendudukkan kepala disertai rasa penyesalan yang tidak patuh kepada ibunya. Setelah mendapat teguran itu, ia dimandikan dengan air comberan oleh ibunya. Menurut ibunya, mandi air comberan itu biar Baim tidak terkena sawan dan tidak kembali lagi ke alam Sari. Sejak kejadian itu, Baim selalu membawa teman waktu pergi bersama rombongan saat melewati jalanan Gunung Giri. Begitulah akhir dari cerita Baim tentang sosok wanita si penghuni jalanan Gunung Giri. Setelah ini akan ada cerita selanjutnya, tentunya tentang penghuni jalanan Gunung Giri. Tetap pantengin terus ya di channel YouTube Bayu Biru. Apabila ada salah kata, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.